menyerahkan SK penggabungan SDISA, STIA, STKIP, dan SDIH menjadi Universitas Ilmu Islam. SK ini sebagai tanda bakti masyarakat Tanimbar dalam bidang pendidikan. Terima kasih kami pimpinan Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Somlaki menerima surat keputusan Menteri Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 12, Dr. Ian C. Lekatompesi menyerahkan surat keputusan penggabungan perguruan tinggi kepada pimpinan Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Somlaki di Aula Kampus Lelemuku pada Kamis 30 Juni 2022. Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Somlaki, Polikarpus Lalamahfu yang menerima SK tersebut menyatakan 10 tahun ke depan, yaitu tahun 2032, visi misi Unlesa harus mencapai unggul, berdaya saing, dan terpercaya. Namun, pihaknya mengaku bahwa sebagai pemain lama di lapangan yang lebih besar tentunya membutuhkan penyesuaian. Universitas Lelemuku dalam visinya untuk tahun 2032 unggul, berdaya saing, dan terpercaya. 10 tahun dari saat ini, universitas ini harus mendeklarasikan dirinya berdasarkan visinya. Ini bukan main-main. Pak Kepala dan jajaran yang kami hormati, sebagai perguruan tinggi baru tentunya ini pemain lama di lapangan baru, Pak Kepala, lapangan yang lebih besar. Tadinya main gawang mini, terus kemudian naik ke futsal, sekarang sudah masuk ke lapangan besar dengan pemain-pemain yang tetap sama, belum ada pergantian pemain, Pak Kepala. Dan karena masuk pada lapangan yang baru, tentunya kami perlu penyesuaian. Kami perlu dilatih, kami perlu untuk selalu didampingi. Maka kami sangat berharap kepada pimpinan LLDikti Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara yang hari ini kami menjadi perguruan tinggi ke-11 ya Pak Kepala dari 12 universitas yang ada di dari 12 universitas di Maluku dan Maluku Utara, kami perguruan tinggi ke-11 dan yang ke-12-nya ada di Tual. Itu berarti pertarungan ini sudah akan semakin berat. Kita akan bersaing dengan sekuat tenaga. Ini tantangan berat bagi kita. Kita sudah dipastikan akan MOU dengan pemerintah daerah terkait dengan semua proyek-proyek penelitian daerah. Ya, itu merupakan tantangan yang paling berat. Selama ini pemerintah menggandeng universitas di luar Tanimbar, tapi sudah dipastikan bahwa semua penelitian untuk pengembangan daerah ini akan ditangani oleh Universitas Lelemuku Somlaki. Saya tentunya dengan satu sistem ya, support system yang sangat solid. Ya, kita punya satu keunggulan komparatif dibandingkan dengan beberapa perguruan tinggi lain adalah dosen-dosen kita diterima di bawah 40 tahun. Dia juga mengatakan
Pra-raker akan dilakukan pada tanggal 4 hingga 8 Juli yang menghadirkan semua elemen kampus dan kemudian akan dilaksanakan rapat kerja universitas yang akan dilaksanakan setelah pengeresmian dan pelantikan Rektor Unlesa pada tanggal 14 Juli mendatang. Peresmian dan pelantikan rektor, maka akan diselenggarakan rapat kerja Universitas Lelemuku dengan menghadirkan seluruh stakeholder yang ada di tempat kita, bahkan mungkin kita akan via Zoom juga dengan pemangku kepentingan yang lain yang ada di luar untuk bagaimana kita bertarung secara nasional dan internasional. Betul kalau pernah sampai di sana jadi. Mudah-mudahan yayasan sing sampai Pak, tapi mahasiswa dan dosen sampai di Bogor. Ya, kita akan membuka akses itu. Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama, ya, Bapak punya tugas untuk mengkomunikasikan dan ternyata beliau sampaikan, Pak, kita sudah komunikasikan. Tinggal kapan mau kirim dosen dan mahasiswa sampai ke Cina sana. Ya, oleh karena itu akan kita agendakan untuk kegiatan-kegiatan itu, untuk bisa unggul, bisa berdaya saing, dan bisa terpercaya. Kita harus membuktikan diri. Tanimbar merupakan wilayah strategis nasional, beranda terdepan Indonesia, pintu masuk dari semua negara masuk ke Tanimbar. Maka kita tidak boleh menjadi penonton di daerah sendiri. Ya, kita Kepala LLDT Wilayah 12 Jance Lekatompesi dalam sambutannya menyatakan dengan adanya perubahan sekolah tinggi menjadi universitas ini akan ada persaingan dan tantangan yang lebih berat pula, maka perlu dilakukan kolaborasi dengan universitas-universitas yang besar. Ada di Maluku, 6 universitas ada di Maluku Utara. Nah, ini berarti bahwa yang tadi sekarang kita sudah mulai dalam pertarungan. Tapi bagi saya jangan pertarungan, Pak. Kita berkolaborasi. Kita berkolaborasi antara satu dengan yang lain. LLDT akan melaksanakan yang namanya dengan apa maksudnya? Program PT ASU. Kita akan membuat PT ASU dalam lingkungan LLDT sendiri. Agar mengapa? Yang sudah main lama di lapangan rumput itu dia bisa membimbing yang baru masuk. Apa yang perlu dilakukan oleh Unlesa? Saya mengajak yang pertama, mari kita benchmarking. Kita lakukan kerjasama dengan kampus-kampus besar di dataran jauh. Tadi malam tanpa terasa, saya juga mendapat WA dari kampus saya di Universitas Kristen Indonesia, Pak Ketua, Ibu Rektor, Bapak Ibu. Kebetulan saya sampai sekarang masih mengajar di program studi akuntansi, program sarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku, dan ternyata mereka sudah mendapatkan SK Ban PT akreditasi unggul dengan nilai 365. Saya prediksi dalam 10 tahun ke depan tercapainya visi misi dari Unlesa itu berarti butuh lompatan-lompatan di dalam kampus. Bangunlah pusat-pusat kajian terkait dengan bahasa, terkait dengan seni, terkait dengan pakaian. Itu adalah budaya. Sehingga pusat kajian Tanimbar kita bisa minta dari luar, kita buka pusat kajian negara lain. Yang tadi di RRT ada orang asli Tanimbar, Pak Orat Mamung, itu orang tua kita, Bapak Ibu.
kajilah apa yang dibutuhkan di Kepulauan Tanimbar. Kalau Bapak mau pergi SD, silakan kaji Pak SD-nya. Buka lagi prodi-prodi seni yang bisa mengangkat kajian-kajian budaya Tanimbar. Sekali lagi saya atas nama Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi serta jajaran yang ada di Lembaga Pendidikan Tinggi Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara, kami ucapkan selamat atas berdirinya kampus tercinta, kampus kebanggaan, kampus pertama yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Universitas Lelemuku Sabah.